Aku udah pulang nih Yongviano. Wes, akhirnya buat video lagi nih. Ini kayaknya video pertama yang gue buat di Australia. Jadi buat kalian-kalian yang nggak tahu, gue sekarang ada di Australia, tepatnya di kota Melbourne, dan gue pakai visa namanya Working Holiday. Buat yang kepo, pengen tahu, atau ya pengen pakai visa yang sama dengan visa yang gue pakai, bisa dicek Instagramnya Ditjen Imigrasi, nanti gue kasih di sini. Sesuai dengan judulnya, gue mau bahas penghasilan atau pendapatan atau gaji yang gue dapat di Australia. Iya, bus gue sampai. Nih, gue mau OTW ke tempat kerja naik bus. Nanti gue lanjut. Nah, lanjut. Kita ngomongnya nggak bisa terlalu kenceng nih, soalnya di dalam bus tuh kayak enak kalau terlalu ribut. Sampai mana tadi? Nah, sekarang kita bahas ke penghasilan atau pendapatan di Aussie. Oh, by the way, gua campur-campur ya pakai bahasa Manado, karena ya emang identitas gua itu kan di Manadonya gitu. Konten-konten yang gua buat sebelumnya di Manadonya, jadi kase mix sadiki tetap ngoni mau mengerti kok yang nggak mengerti bahasa Manado tetap mau mengerti. Jadi tenang, coba tenang, kita pencet dulu karena mau turun di muka. Oke, kita bahas dari DP upah minimum dulu, atau UMR atau UMP, ya itulah pokoknya yang di sini disebutnya itu minimum pay rate. DP minimum pay rate atau UMR lah ya biar gampang. DP minimum pay rate di Australia itu tinggi sekali. Ngoni dibayar paling sedikit 240.000 per jam. Jadi bukan per hari tapi per jam. Yang ngoni kali Jono sendiri kalau misalnya kerja kayak pernah berhenti, mau berhenti dia. Kalau misalnya kerja sehari 5 jam aja, ya 240.000 kali 5, 1.200.000 gitu. By the way, yang gue omongin ini pakai rupiah ya. Perlu banget tap out lagi, tapi nggak apa-apa. Gue punya mic kipas soalnya, jadi gue udah bayar sebulan full. Jadi nggak perlu bayar lagi transport. Itu nanti lah gue bahas. Sampai mana tadi? Iya, itulah upah minimumnya di Australia segitu. Bentar ya, gue mau nyebrang dulu. Tuh, gue harus ke seberang. Gue nyebrang dulu, nanti di sana gue buat videonya lagi. Sorry nih, tak potong-potong dari video. Nah itu bayaran minimumnya di sini. Gue mau kasih tahu. Di sini tuh lu bisa dibayar sebagai full time atau sebagai casual. Kalau full time itu kerjanya dia 1 minggu 40 jam. Berarti hitungannya tuh per hari 8 jam selama 5 hari. Nah ini kalau kalian kerja sebagai full time, nggak peduli mau nih kerja mau 30 jam mau 20 jam, tetap ngoni akan dibayar 40 jam. Sorry ya agak berisik. Itu. Sedangkan kalau casual ya tergantung, ngoni kerja 20 jam ya dibayar 20 jam. Ngoni kerja 30 jam ya dibayar 30 jam gitu. Dan full time itu punya keuntungan lain, kayak misalnya ada yang namanya sick leave. Jadi kasarannya yang ngoni saki nak masuk bisa tetap dibayar gitu. Atau ada cuti liburan yang tetap dibayar kira-kira gitu. Sedangkan casual yang ngoni nggak masuk ya nggak dapat doi gitu. Nah karena casual nggak dapat keuntungan yang full time dapat, makanya by law regulasinya bilang casual itu harus dapat pendapatan yang lebih tinggi gitu secara per jamnya. Kalau nggak salah tuh harus lebih 25% deh daripada yang full time. Jadi kalau yang
casual dapat 240.000, yang full time dapat 240.000 minimumnya, casual ya naikin aja 25%, berarti bisa sekitar 290 sampai 300.000 per jamnya. Gitu, itu minimumnya. Bentar ya, mau absen dulu nih. Oke, harus difoto dulu tadi. Oke, lanjut. Jadi ya kalau dan kalau kalian kerja di sini kayak gua dari luar, itu jarang banget. Sorry kepotong tadi, ada yang nyapa gua tuh. Ya nggak kelihatan orangnya. Jadi kalau kayak gua, kalian dari luar itu biasanya kalian di hire sebagai casual, jarang banget di hire sebagai full time ya. Jadi ya itulah minimum yang kalian dapat tuh harusnya segitu. Oke, sekarang kita bahas gua nih. Itu kan tadi secara general. Sekarang gua di sini udah coba berapa ya? 5 atau 6 kerjaan lah kira-kira. Kita bahas satu-satu ya. Kerjaan pertama gua. Oh, by the way, kita nggak mau bahas detail ya. Kita nggak mau bahas detail DP kerjaan maksudnya. Kalau DP pendapatan nih kita bilang di judulnya, kita akan buka-bukaan gitu. Kita akan cantumkan DP payslip atau apa ya, slip gaji itu di sini. Cuma kalau soal kerjaannya nggak apa-apa sih, kita nggak masalah mau bahas, tapi daripada videonya jadi makin lama, nanti yuk kita bahas di video lain. Kita kerja yang pertama di perusahaan logistik di kargo. Itu kita dapat per jamnya 400.000, 390.000 sampai 400.000 ya, kasih genap Jo, 400.000 supaya gampang mau hitung. 400.000 gue dapet. Dan gue kerja di situ itu 2 kali. Yang pertama 4 jam, yang kedua 5 jam deh kalau nggak salah. Pokoknya gue total kerja di situ dapet sekitar 3 jutaan lah. 3 juta apa 4 juta gitu. Nanti kalian lihat aja sendiri di sini. Itu. Terus gue coba lagi waktu itu kerja di klub. Di bar atau di klub. Itu gua dapet per jamnya 3 juta, 3 juta lagi, 340.000. Kalau di atas jam 12 malam dia jadi per jamnya 400.000 gitu. Gua lupa hitung-hitungannya, tapi ada tuh yang gue cantumin di sini deh. Bayaran gue itu kalau nggak salah gue total dapat sekitar hampir 2 juta lah, atau bahkan sampai 2 juta ya, lupa gue. 2 itu. Terus gue waktu itu coba lagi DoorDash. Nah, DoorDash ini itu kayak Uber Eats di Indonesia itu mungkin kalian familiarnya sama GoFood, GrabFood gitu. Nah di sini itu banyak juga kayak gitu. Cuma ya pertama nggak sebanyak di Indonesia, kedua mereka biasanya pakai sepeda gitu. Yang pakai motor ada, pakai mobil ada, tapi jumlahnya sedikit. Kebanyakan pakai sepeda karena kebanyakan yang ambil kerjaan itu tuh student yang belajar lah di sini, yang study di sini. Nah itu kita dapat itu dapatnya nggak nentu gitu ya, sama lah kayak Gojek atau GrabFood. Itu kan tergantung berapa banyak orderan yang masuk, berapa lama Ngoni kerja. Tapi in general secara umum Ngoni itu dapat per orderannya itu 40.000 sampai 50.000 gitu. Kalau misalnya di jam-jam yang sibuk, nanti dorang bisa kasih bonus per orderannya itu 10 sampai 30.000 gitu. Jadi kita pernah waktu itu satu orderan dia bayar berapa ya, 90.000 apa satu orderan.
Bahkan ada yang lebih karena waktu kita ke satu restoran, tiba-tiba orderan lain masuk gitu yang di restoran yang sama. Kita nggak tahu dorang atur DP sistem bagaimana. Sorry ya berisik. Kita nggak tahu dorang atur DP sistem bagaimana, tapi ya itulah bisa ternyata dapat 2 orderan. Nah itu kita dapat lumayan. Itu 120.000 apa kalau nggak salah. Apa lebih ya. Nah, pokoknya ada lah di sini. Sorry ya kita lupa kong nggak pakai catatan. Itu Uber Eats. Habis itu apa lah ya? Oh, kita pernah antar pamflet, brosur, majalah ke rumah-rumah. Kalau di sana itu loper kayak loper koran begitu. Itu dapatnya tergantung juga per kontrak. Mulai dari 200.000 sampai ada yang sampai 800.000 gitu. Ya ada salah satu worker juga kita kebetulan kenal. Nah, ya. Potong-potong mulu nih, hai hoi mulu. Nah, aduh sampai mana tadi jadi lupa. Ya itu yang loper itu tergantung per kontrak ya, tergantung itu berapa banyak brosur yang harus kalian sebar, seberapa jauh, seberapa besar area yang harus kalian sebar gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kayaknya ada yang satu lagi deh sebelum yang di tempat sekarang ini. Yang satu lagi itu tunggu ya, kita ingat dulu ya, sabar ya. Karena kayaknya ini nggak akan kita cut. Jadi mau nih bahasa sabar gitu. Ingat, kita pernah apply di salah satu aplikasi dan diterima. Jadi ini kerjaannya tuh nggak yang terus menerus, cuma sekali kerja habis itu udah. Kerjaannya waktu itu bump out event. Jadi bubaran event atau orang bongkar DP booth. Itu bayarannya per jamnya 300.000. Dan gue kerja waktu itu 5 jam, jadi dapat sekitar 1,5 lah gitu. Apalagi ya, nah baru yang di sini. Yang di sini itu mirip-mirip sama yang pertama, perusahaan logistik juga, paket dan sebagainya. Itu digaji 360.000 per jam. Dan kenapa gue bertahan di sini enaknya karena lo shiftnya tuh tiap minggu gitu. Jadi di-update lah. Jadi kayak ini hari ini, sekarang hari Jumat, gue udah tahu minggu depan gue ada shift gitu. Minggu depannya lagi belum tahu. Tunggu hari Jumat lagi minggu depannya. But at least lo udah tahu gitu. Seminggu lu ada shift gitu full gitu, jadi lebih konsisten lah, dan ya buat kitanya juga lebih enak. Ya sama payslipnya juga gua cantumin di sini. Dan kalau kalian perhatiin di payslip itu kenapa bayarannya nggak full, karena ya ada sama lah kayak di Indonesia, ada potongan-potongan pajak, ada mungkin kalau di Indonesia ada BPJS, di sini nggak ada sih, cuma pajak aja gitu. Itu nanti deh gue bahas di video lain, gue jelasin gitu hitung-hitungannya gimana. Karena selain dipotong pajak, kalian juga dapat tambahan buat duit pensiun yang bisa kalian ambil gitu. Bisa kalian ambil setelah kalian kalau udah mau cabut lah dari Australia. Itu sepenuhnya hak kalian tuh, duit pensiun itu, jadi nggak harus nunggu sampai umur berapa, enggak. Apalagi kayaknya judulnya tuh bakalan kerja 2 hari UMR gitu ya. Dan ya kalau kalian hitung ya emang bener gitu. Misalnya kayak gue tuh kerjaan gue berarti nggak ada yang di bawah 300.000 per jam. Taruhlah dapat gue dapet tuh 300 sampai 400.000 per jam. Taruhlah di tengah-tengahnya deh 350.000.
lu dapat 350.000 ya, lu dapat 350.000 sejam, lu kerja sehari 5 jam aja, 5 jam aja, berarti sehari dapat berapa tuh? 1.750.000, benar nggak sih? Benar ya, benar. 2 hari 3.500.000 udah UMR gitu. UMR-nya ya emang bukan UMR Jakarta, dan bisa aja lu dapat UMR Jakarta kalau kerja sehari lebih gitu, 7 jam 8 jam. UMR 3,5 juta tuh kebetulan UMR-nya Manado tuh, UMR-nya Sulut gitu. Jadi UMR di Indo itu dia dari 2 juta sampai 5 juta, paling tinggi Jakarta 4.900.000 apa. Nah di tengah-tengah Manado, jadi pas orang jadikan contoh. Hey Eric. Nah apa lagi ya, sudah sih cuma itu. Dan tujuan kita buat video ini bukan mau sombong atau apa, atau ya sebenarnya mau sombong juga nggak sebanyak yang orang-orang yang lain jada, pasti ya lumayan lah, oke lah, cukup buat bayar rent dan lain. Itu lagi pengeluaran nanti kita bahas di video lain, rent, sewa, makan dan lain-lain nanti kita bahas. Apa lagi ya itu aja sih. Mudah-mudahan informatif buat kalian yang mau kesini juga silahkan. Tinggal urus sendiri kalau ada yang kalian tanyain dan mau gue bahas, nanti komen aja di bawah, nanti kita bahas. Oke? Itu dulu ya. So kebanyakan workersnya datang semua, kita mau masuk dulu ke dalam. Bye, see you on the next video. Pergi ya.